Membiasakan diri tanpa hadir orang itu lagi emang gak mudah ya. Terlebih ketika harus berusaha menjalani semuanya seorang diri. Mungkin yang sebelumnya tuh dilakuin sama-sama, bisa saling sharing satu sama lain, terus sama-sama saling menyayangi. Dan sekarang keadaannya udah berubah. Sekarang udah gak ada dia lagi. Udah gak ada orang-orang yang dimana orang itu selalu menjadi orang yang selalu kamu tunggu kabarnya. Orang favorit kamu, orang yang dimana dia mampu membuat kamu bahagia setiap harinya. Dan melupakan seseorang yang dahulunya pernah ada di hati itu juga gak mudah. Maka dari itu, ketika udah gak ada status apapun, mencoba ikhlas itu emang sesusah itu. Terlebih mencoba untuk melupakannya. Maka dari itu kenapa kebanyakan orang mungkin gagal dalam hal fase move on. Move on yang dimana ya semua orang pasti tahu lah. Move on itu tuh gak mudah. Mungkin mulut bisa bilang kayak ya udah gak apa-apa, aku udah ikhlas, aku udah gak apa-apa, aku udah fine-fine aja gitu. Tapi apa yang kamu ucapkan itu gak sesuai sama apa yang ada di hati kamu dan pikiran kamu. Semua hal itu gak sejalan. Semua hal itu bentrok satu sama lain. Di satu sisi semuanya udah selesai, tapi di sisi yang lain juga kamu pengen banget dia kembali. Perasaan yang dimana perasaan itu masih ada gitu. Masih ada dan untuk orang yang sama. Dan untuk membuka hati untuk orang baru itu juga gak semudah itu. Dan timbul pertanyaan, lebih baik memilih orang baru atau orang lama? Dan jawabannya itu ada di diri kamu sendiri. Kita gak bisa memilih orang baru ketika kita belum selesai sama masa lalu. Karena hal tersebut akan memaksakan diri kamu dan menyakiti orang baru tersebut. Dan kalau emang orang lama jauh lebih baik dan sekiranya masih bisa untuk diperbaiki, perbaikilah. Selagi keduanya mau sama-sama ingin memperbaiki. Tapi jika tidak, ya sama aja. Kalau hanya satu orang aja yang berusaha untuk memperbaiki tapi satunya enggak, semua hal yang dimana hal yang kamu takutkan itu akan kembali terjadi lagi. Kamu juga gak mau kan ngerasain hal sakit yang dimana itu akan terulang lagi gitu loh. Maka dari itu, jika memang belum selesai dengan masa lalu, selesaikanlah. Jika memang ia masih yang terbaik buat kamu, kejarlah sampai nanti kamu ada di titik capek dan kamu akan memilih jalan kamu sendiri dan pilihan kamu sendiri. Hai semuanya. Halo, gimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini jadi hari yang baik buat kamu? Apakah hari dimana ketika aku lagi gak upload itu jadi hari yang terbaik buat kamu? Ataupun ada hal-hal yang mengecewakan? Ya pasti, ya namanya hari demi hari ya. Kehidupan yang kita lewati itu pasti gak selalu berakhir dengan bahagia. Kadang dalam satu hari itu kita bisa ngerasain bahagia nih. Ternyata belum ada 24 jam kebahagiaan itu tuh hilang. Diganti dengan kecewa, sakit atau lain sebagainya. Maka dari itu gak ada yang tahu apakah hari esok dan seterusnya, apakah kamu akan mendapatkan hari-hari yang bahagia atau justru tidak. Tapi kamu juga udah tahu kan? Doa aku di setiap podcast yang aku bawakan tuh, aku selalu berharap semoga keadaan kalian semua dalam keadaan baik dan sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Dan untuk tema kali ini, aku akan membahas mengenai mungkin ini ada kaitannya dengan belum move on ya. Mungkin sebelum-sebelumnya tuh aku udah terlalu sering membahas mengenai real life. Karena dari kalian tuh cenderung lebih menyukai hal-hal yang berkaitan tentang kehidupan. Dan aku juga ngerasa kayak enjoy aja gitu bawainnya. Makanya aku lebih banyak membahas mengenai hal tersebut.
Dan untuk kali ini adalah salah satu requestan dari orang-orang di room live aku di TikTok. Karena emang kemarin aku live TikTok ya, dan cukup ramai banget. Dan aku seneng banget sih, karena cuma di room live TikTok aku bisa berinteraksi sama kalian langsung lewat voice kan. Karena kan kalau di DM tuh pasti lewat typing aja gitu. Dan kemarin tuh mungkin temanya lagi pada galau kali ya. Jadi ya, aku hari ini mau menuruti keinginan kalian yang dimana kita akan membahas sedikit mengenai move on. Atau gamon lah ya, belum move on. Ya, mungkin kamu pernah ya ada di fase dimana ketika kamu udah berusaha untuk ikhlas, ketika kamu udah berusaha untuk menerima semuanya, berdamai dengan keadaan, tapi ternyata dia tuh datang lagi dalam pikiran kamu. Padahal kamu gak memikirkan dia, kamu gak expect juga lah kalau misalnya setelah kamu berusaha buat ikhlas, tapi ternyata dia hadir lagi. Dan itu adalah salah satu pertanyaan yang sering banget aku dapetin. Dan aku akan selalu bilang, kadang orang-orang yang hadir dalam pikiran kita tanpa kita inginkan atau tanpa kita sadari, itu adalah sebagian ujian. Apakah ketika kamu berhasil untuk mengikhlaskan semuanya, kamu benar-benar berhasil atau enggak? Kamu benar-benar siap menerimanya atau enggak? Karena ikhlas tuh bukan perkara kita hanya mengucapkan ikhlas. Enggak. Kadang apa yang kamu ucapkan seperti itu tuh, ya, kebanyakan orang itu nggak sesuai dengan apa yang ada di hati kamu. Mungkin mulut bisa bilang, tapi hati nggak bisa bilang dan nggak bisa dibohongi. Ya, kalau emang masih sayang, akuin aja. Masih sayang banget ya. Masih pengen banget dia kembali ya. Dan rata-rata dari kalian tuh akhir-akhir ini lagi pengen banget seseorang itu balik lagi. Emang gak bisa ya Kak April, sesuatu yang udah rusak itu diperbaiki lagi? Sebenarnya kalau soal itu, apapun yang udah rusak mungkin emang akan susah. Tapi kalau emang keduanya berniat ingin memperbaiki dengan sungguh-sungguh, semua pasti bisa diperbaiki, walaupun sesuatu yang sudah rusak itu tidak bisa utuh kembali seperti semula. Tapi setidaknya, keduanya sama-sama effort dan sama-sama mau untuk memperbaiki. Mungkin saat ini, kamu lagi ada di fase bener-bener gamon banget. Bener-bener susah banget. Sampai bingung harus ngelakuin apa. Saking ngerasa kayak, kenapa susah banget sih? Kenapa harus sesusah ini buat ngelupain? Emang melupakan itu sesusah itu ya Kak April? Emang mengikhlaskan seseorang yang udah pergi itu sesusah itu ya? Hey, melupakan itu juga gak mudah. Kalau kamu berusaha untuk lupa padahal hati kamu masih pengen sama dia, jangan nyiksa diri kamu buat secepatnya lupa. Kalau emang masih sayang, gak apa-apa. Aku tahu kok, saat ini perasaan kamu lagi gak enak banget ya. Pasti yang ada di hati kamu tuh, apakah semuanya bisa kembali lagi? Apakah semuanya bisa sama-sama lagi? Apakah semuanya bisa bersama lagi setelah semuanya telah hancur? Aku masih sayang dia. Aku pengen banget dia kembali. Aku pengen banget semuanya tuh diperbaiki lagi. Ternyata sesusah ini ya buat move on dari kamu. Ternyata sesulit ini ya buat melupakan kamu. Kadang aku bingung. Sebenarnya spesial apa sih kamu? Seistimewa apa? Sampai bikin aku bisa ngerasa bener-bener kehilangan banget.
Gak ada orang yang mau ngerasain kehilangan. Gak ada orang yang mau ngerasain kepergian. Dan gak ada orang yang mau mengalami trust issue karena ditinggal oleh orang yang ia sayangi. Ketika seseorang udah mengalami trust issue, itu pasti akan susah. Karena itu berkaitan dengan rasa trauma yang pernah ia rasakan. Bohong kalau misal aku gak trauma setelah ditinggal kamu. Bohong kalau misal aku baik-baik aja setelah gak sama kamu. Bohong kalau aku bisa bilang ikhlas di mulut aku padahal hati aku gak bisa untuk ikhlas. Ternyata kamu begitu berarti ya buat aku. Ternyata kamu begitu istimewa buat aku. Aku gak tahu sebenarnya apa sih yang bikin aku sampai sekarang tuh masih susah buat lupa. Kadang aku juga sering bertanya-tanya, kenapa rasa sayang ini masih ada? Padahal orangnya udah gak ada. Dan kenapa ingatan ini masih ada? Dan masih sering kali muncul? Padahal orangnya pun sudah tidak ada. Kenapa rasa kangen ini hadir? Padahal orangnya pun sudah pergi. Untuk bilang kangen pun rasanya percuma. Karena semuanya sudah berbeda. Keadaan yang dulunya kita sama-sama, keadaan yang dulunya kita lewati sama-sama, sekarang kita udah ada di jalan masing-masing. Bahkan sekarang aku gak tahu keadaan kamu di sana gimana. Kamu lagi apa? Apakah hari kamu baik atau tidak? Dan apakah kamu bahagia setelah tidak denganku? Tapi aku selalu berpikir sepertinya kamu bahagia tanpa aku. Dan aku pengen banget bilang ke kamu kalau aku di sini gak baik-baik aja. Aku sehancur ini loh tanpa kamu. Aku sesakit ini loh. Apa kamu tahu apa yang aku rasain? Ya, memang mungkin hanya aku aja yang mengalami hal seperti ini. Hal-hal yang dimana susah banget untuk menerima keadaan. Menerima hal-hal yang biasa dilakuin sama-sama sekarang harus sendiri. Tapi asal kamu tahu, aku gak pernah nyesel kenal kamu. Aku gak pernah nyesel ngasih effort sebesar itu ke kamu dan memberikan kasih sayang yang aku miliki setulus ini ke kamu. Sekarang mungkin keadaannya udah berbeda. Walaupun keadaan udah berbeda, aku masih tetap sayang sama kamu. Aku gak tahu apakah ke depan nanti waktu akan mempertemukan kita kembali atau tidak. Dan waktu akan mempersatukan kita kembali atau tidak. Tapi aku harap bersatu kembali atau tidak, rasa sayang itu akan tetap ada. Dan tetap pada orang yang sama. Makasih karena udah pernah menjadi bagian dalam kehidupan aku dan menjadi memori indah dalam ingatanku. Buku itu memang sudah tidak lagi aku buka. Tapi aku selalu merindukan bab awal dalam sebuah buku itu. Aku selalu merindukan bagaimana manisnya pertemuan kita dulu. Hingga sekarang semuanya harus berbeda. Gak apa-apa. Mungkin emang bahagia kamu bukan sama aku, tapi terlepas dari itu semua, bahagia selalu ya di sana. Baik-baik. Aku mencoba untuk bahagia dan mencoba untuk gimana caranya agar diri aku bahagia. Walaupun emang rasa sakit itu masih ada dan masih susah untuk melupakan kamu. Kalau aku adalah tokoh paling jahat dalam kehidupan kamu, aku minta maaf. Tapi kamu selalu menjadi tokoh favorit dalam kehidupan aku, dalam mencerita kehidupan aku. Hai, buat kamu yang lagi ngalamin ini, mungkin saat kamu dengar episode ini mungkin bikin kamu teringat lagi sama dia. Aku gak bermaksud kok buat bikin kamu ingat lagi sama dia, karena memang
Ingatan itu tuh kita nggak bisa tebak. Kita nggak bisa ngontrol ingatan kita sendiri. Pikiran kita nggak bisa. Kadang mencoba untuk nggak mikirin, tapi ternyata ingatan itu hadir kembali. Dan membuat semuanya menjadi tidak terkendali. Dan membuat diriku kembali mengingat betapa manisnya perkenalan kita dulu. Gak apa-apa. Mungkin emang aku cuma bisa bilang kayak, ya mungkin emang dia bukan yang terbaik. Tapi kita juga harus tahu sebagai manusia. Mungkin yang menurut kamu terbaik, kadang belum tentu terbaik menurut Tuhan. Kita harus bisa menerima hal-hal yang mungkin itu sulit untuk kita terima. Kehilangan dan kepergian seseorang adalah hal yang tidak ingin dirasakan oleh setiap manusia. Emangnya ada yang mau ngerasain hal itu? Tapi kita juga jangan lupa bahwa dua hal itu adalah dua hal yang akan terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Setiap orang yang datang itu memiliki waktunya tersendiri. Mereka-mereka yang datang itu memiliki ceritanya tersendiri dalam kehidupan kamu. Dan setiap orang yang datang itu, kamu nggak bisa meminta mereka untuk tetap stay sama kamu. Karena pada dasarnya, setiap yang datang pasti akan pergi. Semakin dewasa ini, PPKM tuh pasti akan terjadi di setiap manusia. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita harus bisa ikhlas dan bisa menerima. Sama hal-hal yang mungkin emang itu tuh susah banget untuk kamu terima. Aku tahu, kamu masih sayang banget ya sama dia. Masih suka kepikiran ya. Masih sering teringat dia ya. Yes, I know. Aku gak maksa kamu buat secepatnya lupa. Move on itu adalah hal yang paling susah. Gak banyak orang yang bisa move on dengan cepat. Rata-rata ya mereka tuh mempunyai fase move on yang lama gitu loh. Dan mempunyai trust issue yang besar. Jangan mencoba untuk membuka hati untuk orang baru ya. Kalau misal kamu belum selesai sama masa lalu. Kalau misalnya kamu masih ngerasa terluka dan sakit, coba untuk memperbaiki diri kamu dan menyembuhkan diri kamu dulu. Sebelum nantinya kamu siap untuk membuka hati untuk orang baru. Memang kita perlu membiasakan diri sama hal-hal yang mungkin itu terlihat sulit untuk kita biasakan. Tapi apa boleh buat? Kalau enggak gitu, ya kamu akan selalu stuck di titik tersebut. Titik yang dimana itu ngebuat kamu tuh terjebak dalam titik itu. Ngebuat kamu menjadi seseorang yang susah banget untuk mengontrol diri kamu. Masih sayang banget ya? Doain yang terbaik aja ya buat dia. Doain yang terbaik, semoga dia mendapatkan kebahagiaan di sana. Aku tahu perasaan kamu begitu besar sama dia. Tapi sekarang keadaannya udah berbeda. Udah bukan lagi seperti dulu yang bisa sama-sama. Dan kalau emang semuanya masih bisa untuk diperbaiki lagi, perbaikilah. Kalau emang udah gak bisa, jangan maksain diri kamu buat memperbaiki sesuatu hal yang udah gak bisa. Yang emang sebenarnya tuh udah bener-bener hancur dan udah gak bisa untuk diperbaiki. Ya, buat move on dari orang yang pernah disayang itu gak mudah. Apalagi dia pernah menjadi cerita terbaik dalam kehidupan kamu. Apalagi dia pernah menjadi manusia favorit dalam cerita kehidupan kamu. Semua itu gak mudah. Maka dari itu, kita sebagai manusia mencoba untuk membiasakan hal-hal tersebut. Kalau emang suatu saat nanti keinget kembali, sedih lagi, sakit lagi, gak apa-apa. Itu adalah ujian dari Tuhan. Memang proses melupakan dan mengikhlaskan itu emang perlu effort sih. Perlu waktu juga dan rasanya pasti akan sesakit itu dan sesusah itu. Tapi percaya deh, di balik Tuhan memberikan kamu orang yang salah, di balik Tuhan memberikan kamu luka yang hebat, nanti ialah yang akan memberikan pasangan terbaik, ialah ia akan memberikan obat terbaik dari semua hal-hal yang membuat kamu terluka dan kecewa. Gak apa-apa, yang penting kamu udah berusaha untuk menjadi yang terbaik untuknya. Kalau emang pada akhirnya tuh harus berakhir dengan ending yang tidak kamu inginkan,
Percaya deh, Tuhan punya kejutan dan Tuhan punya jalan tersendiri. Mungkin emang Tuhan gak mau kamu sama dia. Bukan karena dia gak baik, pasti dia punya sisi yang baik kok buat kamu. Tapi memang kalau emang Tuhan aja tidak mengizinkan, kita sebagai manusia tuh mau memaksakan pun ya takdir seperti itu mau gimana. Sekarang coba untuk pelan-pelan menerima keadaan ya. Berdamai pelan-pelan. Gak perlu kamu maksain diri kamu buat secepatnya lupa, buat secepatnya move on. Gak perlu. Karena hal tersebut hanya akan memaksakan diri kamu buat sesuatu hal yang masih susah untuk kamu lakuin. Seiring berjalannya waktu, obat terbaik itu adalah waktu. Karena nanti akan ada waktu terbaik yang dimana waktu tersebutlah yang akan menjawab. Dan yang akan mengobati semua luka-luka yang sedang kamu rasakan saat ini. Semangat ya. Bukan kamu gak baik kok, bukan kamu gak tulus. Memang ya belum waktunya aja kamu diberikan orang yang dimana ia bisa menyayangi kamu dengan baik. Kamu udah baik. Nanti Tuhan gantikan dengan yang jauh lebih baik ya. Untuk orang baik seperti kamu. Udah jangan galau-galau, kurangin sedihnya. Kalau suatu saat nanti keinget lagi gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Ya kan kita gak bisa ngontrol hal itu. Dan semoga aja dari podcast ini bisa ngebuat diri kamu ya menjadi lebih tenang lah, lebih baik. Dan maaf juga kalau emang penyampaiannya kurang dan menurut kamu masih banyak hal yang harus aku perbaiki. Tapi kamu juga harus tahu bahwa aku selalu bangga sama apapun yang udah kamu lewati sampai sejauh ini. Maka dari itu, pelan-pelan coba untuk nyembuhin diri sendiri ya. Kamu pasti bisa. Jangan bilang gak bisa dan jangan gak percaya diri sama diri kamu sendiri. Kamu pasti bisa kok. Semoga dengan hadirnya podcast ini bisa menjadi teman cerita kamu ketika di malam hari, bisa menjadi penenang buat kamu. Makasih juga yang udah selalu cerita sama aku, kalian-kalian semua. Makasih juga yang udah support aku sampai sejauh ini. Jangan lupa juga ya follow TikTok aku supaya gak ketinggalan kalau misalnya aku live TikTok. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat, bahagia selalu, segala hal apapun yang membuat kamu patah, hancur, dan kecewa. Semoga nanti Tuhan berikan kesembuhan dan Tuhan memberikan hadiah yang terbaik buat kamu. Amin. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dimana ayo? Di podcast Temuin Cerita. Dah.